Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan akad ini, kalau kita lihat ada dua makna. Makna secara bahasa. Kalau secara bahasa berasal dari dipahami maknanya ar-rabtu al-ihkam at-tauqiyah. Ar-rabtu ikatan, al-ihkam penguatan, pengukuhan, al-tauqiyah penguatan. Jadi yang dikatakan akad terikat sesuai yang disebutkan dituliskan oleh Syekh Said Sabiq, Syekh Yusuf As-Sabatin dalam kitabnya Al-Buyu' tentang buku tentang jual beli. Beliau menjelaskan bahwasanya akad secara makna bahasa itu ayurabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Jadi orang yang terakad terikat, orang yang berakad mengikat. Kalau tak ada akad tidak terikat. Contoh sederhana, orang akan nikah, laki-laki perempuan sebelumnya tidak bisa bersama, tak boleh tinggal serumah, tak ada hak kewajiban. Apalagi mau manggil papa mama, kan ada anak muda ya. Kalau udah nikah bolehlah panggil papa mama. Kalau belum menikah tidak boleh. Kenapa? Tidak ada hak. Kenapa tidak ada hak? Tidak ada akad. Kalau tidak ada akad tidak terikat. Tidak terikat satu dengan yang lain. Muamalah juga begitu. Muamalah kalau ada akad ar-rabtul wahid bil akhar, mengikat satu dengan yang lain. Jual beli terikat penjual pembeli. Akad syirkah kerjasama mitra maka terikat dua pihak yang berakad. Akad sewa menyewa al-ijarah, aqdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat dengannya terdapat kompensasi, maka terikat antara ajir mustajir. Ketika ada akad mengikat. Kalau tidak ada akad, tidak ada ikatan. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang berbahagia, dikatakan ada akad kalau ada kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan, mengikatlah kedua belah pihak yang berakad. Poning benar ya Pak? Agak pening nih. Ikuti aja Pak. Biasanya semakin pening, semakin diikuti, semakin hilang peningnya. Poning kalau balik lah, takkan hilang peningnya. Percayalah. Ya. Nah ini secara bahasa. Nah yang kedua mana istilah dari akad? Akad dalam mana istilah huwa irtibat ijabi qabulin ala wajhi masru'. Akad secara mana istilah irtibat terikat ijab bi qabulin, antara ijab dengan qabul. Apa itu ijab qabul? Ungkapan. Ijab ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya. Harus terikat, harus menyatu. Tidak boleh terpisah, tidak boleh fasil, tidak boleh ada aktivitas antara ijab dan qabul. Ya, antara ijab dan qabul harus terikat. Irtibat ijab bi qabulin ala wajhi masru', yang syar'i, sesuai syariat. Jadi ada ijab qabul tapi tak sesuai syariat. Kalau ijab qabul tidak sesuai syariat, maka dia akadnya tidak syar'i. Ya. Maka ijab qabul ketika ada harus sesuai syariat. Nah, kalau akad tidak ada ijab qabul, maka tidak ada akad. Ada qabul saja, tidak ada ijab, tidak terjadi akad. Ada ijab saja, tak ada qabul, tak terjadi akad. Dikatakan akad harus ada ijab dan qabul. Apa ijab? Ungkapan awal. Apa qabul? Ungkapan berikutnya. Contohnya seperti orang tua-tua dulu di kampung. Di sini ada, kalau di kampung saya dulu orang tua-tua umurnya 50 tahun ke atas ketemu kasus ini. Ijab itu contohnya begini. Ungkapan awal. Ada mak-mak atau bapak-bapak belanja ke warung. Habis belanja dia bilang beli ya, jual. Beli ya itu ijab. Kenapa? Ungkapan awal. Ya itu qabul, ungkapan berikutnya. Itu kan biasa kan? Beli, jual, beli ya, jual. Beli ya itu kata pertama itu disebut ijab. Setiap yang pertama dalam ijab qabul itu disebut ijab, ungkapan berikutnya qabul. Kalau si pembeli bilang beli ya, jual kata penjual. Beli ya itu ijab, ya itu qabul. Atau sebaliknya penjual bilang jual ya,
beli jual itu ijab karena ungkapan awal, beli itu qabul. Jadi ijab itu ungkapan awal, qabul ungkapan berikutnya. Kalau ijab qabul tidak ada, tak terjadi akad. Apa contohnya? Berdirinya perseroan terbatas, PT kalau bahasa kita. PT itu PT Koperasi Firma Asuransi, itu berdiri tidak ada ijab, yang ada cuma qabul. Ya, PT CP Firma ini berdiri, koperasi berdiri di atas ijab, tidak qabul, tidak berdiri di atas ijab. Apa makna qabul? Kesepakatan saja. Berkumpul beberapa orang, menyerahkan modal, menyerahkan duit untuk mendirikan badan usaha, tujuannya mendapatkan keuntungan. Tidak ada ijab, tidak ada yang menyerahkan, cuma ada qabul, bersepakat. Nah, karena tidak ada ijab, yang ada cuma qabul, apapun yang dilahirkan dari akad syirkah kerjasama, baik itu PT, CP, firma, koperasi, termasuk akad yang tidak syar'i. Kenapa? Karena tak terjadi ijab dan qabul. Bapak Ibu yang berbahagia, ijab qabul itu tak mesti ungkapan, tak mesti lisan. Ijab qabul itu kalau menurut ulama bahasa lainnya sighah. Sighah itu kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan, apapun bentuk kerelaan. Makanya ada ulama membagi sighah ijab qabul itu ada kalanya berupa lisan. Ini yang lazim kita dengar. Ada kalanya berupa tulisan, ada kalanya berupa perbuatan. 3 bentuknya. Kalau tak lisan, perbuatan. Kalau tak perbuatan, tulisan. Bisa tulisan? Ya, nanti kita jelaskan Bapak Ibu. Yang intinya apa? Mesti ada bentuk kerelaan. Itulah ijab qabul. Kalau cuma bersepakat tidak ada kita menyerahkan, maka tidak ada ijab, yang ada qabul. Kalau cuma ada qabul, tidak ada ijab, akadnya tidak syar'i. Nah, itu makanya huwa irtibat ijabi qabulin ala wajhi masyru'. Ya, sesuai syariat. Apa ukuran sesuai syariat? Ukuran sesuai syariat itu akad harus terpenuhi 2 hal. Pertama, harus terpenuhi rukun akad. Yang kedua, harus terpenuhi syarat-syarat akad. Bagi penting ini, Pak. Jarang kita kaji masalahnya. Tapi pola-pola kita mengkajinya, insya Allah. Ya. Nah, pertama rukun, kedua syarat. Kalau rukun syarat terpenuhi, masyru'. Kalau rukun syarat tidak terpenuhi, tidak masyru', ghairu masyru'. Kalau ghairu masyru', yazharu atharahu fi mahallihi. Berdampak dia terhadap objek yang diakadkan. Kalau akadnya sah, masyru', objeknya air misalkan, objek yang diakadkan itu halal dimiliki. Kalau akadnya tidak masyru', yang diakadkan objeknya air, maka air ini tak halal dimiliki, walaupun terjadi suka sama suka. Ini tadi bisa jadi air ini secara hukum haram, zatnya halal, tapi akadnya tidak syar'i, maka air ini menjadi halal untuk dimiliki. Nah, apa ukuran masyru' tadi? Rukun. Kedua syarat. Rukun akad umumnya ada 3. Pertama ada sighah. Sighah itu yang tadi kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja menunjukkan kerelaan. Ada ijab dan qabul. Kalau ada sighah maka terpenuhi rukun pertama. Yang kedua mesti ada aqidain, 2 pihak yang berakad. Tak boleh berakad sendiri. Kalau sendiri itu bukan akad, janji namanya. Yang ketiga itu harus ada ma'qud alaih, objek yang diakadkan. Mengakadkan sesuatu yang tak ada objeknya, maka hukumnya gharar. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tashtarus sama fil ma', jangan kau jual ikan di dalam air, fa innahu gharar, karena sungguh jual beli ikan dalam air hukumnya gharar. Kenapa gharar? Karena objeknya tidak ada.